dia nongolnya di bawah kan, kita kan buka pintu kan mau ngeliat ke bawah kan. Nah jadi setelah kita buka pintu itu dia nongolnya dari bawah, kelihatan itu mas, waduh, matanya dua-duanya itu keluar, mencotot itu, bola matanya keluar. Selamat malam Sobat OMJ, obrolan malam Jumat. Lalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Kembali malam ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi, Bang Pulung, yang akan berbagi cerita misteri. Kali ini cukup menarik, penemuan kerangka waktu pembangunan sekolah Mas ya waktu itu. Bagaimana ceritanya? Langsung saja ke narasumber. Silakan Mas Pulung. Itu saya waktu itu kan dapat borongan masang paping di Pringsewu, di sekolahan daerah Aduluwi. Itu saya kerja masang paping kan. Situ ada sekolahan yang lagi dibangun juga. Itu kan ada dua blok gitu. Dua lokasi. Nah saat pembangunan itu saya udah datang di situ tuh, udah malam saya tuh datang nginep kan, cuman itu belum ada pekerjaan kan namanya malam. Nah pagi itu ada lagi penggalian pendasi. Nah di situ menemukan kerangka manusia. Masih utuh. Dilaporin ke polisi kan, cuman belum tahu identitasnya, belum tahu kan entah orang mana kan. Itu setelah penggalian itu udah saya mulai kerja lagi, cuman nggak saya pikirin tuh nanti malam gimana itu nggak saya pikirin, cuman saya tetap kerja, fokus kerja di situ kan. Setelah itu malam keduanya itu udah kerasa ada yang janggal lah di situ tuh. Setiap habis isya sekitar jam 8 itu udah mulai di situ tuh. Maksudnya mulai apa Mas? Mulai sering ada suara gangguan ya biasa lah. Tapi belum ada penampakan waktu itu Mas? Belum, itu malam kedua itu suara kursi yang kan masih ada bangunan yang udah jadi, bangunan lama kan. Nah, itu sering suara ada kursi diseretin. Kayak gimana tuh Mas? Ya bunyi suara seret. Malam suara malam masih nggak malam bener sih, masih jam 8-an. Jam 8 itu sampai jam 9 10-an rame kayak gitu. Iya, seperti kayak ada suara anak sekolah main ke gendangan itu kan. Itu mulai merinding saya tuh, cuman ya sering istighfar aja lah kan. Nggak coba dilihat itu Mas? Belum, itu saya belum berani karena kan kalau saya turun, kalau saya sih masih berani aja sih kan, cuman kawan saya itu yang orang dua ini, karena kan yang satu itu orangnya pejiri bener. Kalau misalnya saya turun dia ikut, nanti ngajakin pulang kalau bener. Nah itu malam kedua itu masih jam 8 sampai jam 9 itu sering kedengar suara kan, cuman saya sering lah istighfar, udah nggak terlalu dipikirin bener, yang penting kerja kan. Nah besok malamnya juga, malam ketiga itu lebih parah lagi. Itu di sebelah kamar kan, kita orang kan tidurnya bukan di mes sih, tidurnya di dalam kelas itu. Ada ruangan tuh. Ada ruangan buat ruangan kosong kan di lantai 2. Saya tidur situ. Nah sebelahnya kan bangunan kosong, bangunan lama. Nah di situ itu yang paling serem itu. Itu sekitar jam 11:30 12-an lah. Itu saya tadinya ngedenger suara pintu
pintu kelas itu bunyi rak rek rak Kayak kena angin gitu Mas. oh saya keluar kan, saya cek tapi kok nggak ada angin kan. Mm-mm. Saya lihat lagi itu diem, saya lihat itu pintu Diam. itu nggak gerak. Nggak gerak. Saya masuk lagi ke dalam, saya mau geletak, bunyi lagi itu rak rek. Saya center, saya manggil kawan saya itu kan buat nemenin. Mm-mm. Teman saya juga nggak berani kan, saya nekat itu, saya senterin terus, saya samperin ke kelas sebelah itu ada sesosok perempuan, Maksudnya penampakan. penampakan itu asli, itu dia lagi duduk di kursi. Bisa dijelasin Mas, waktu itu kayak apa Itu bentuknya? kan karena gitu? saya sampai merinding kan. Itu saya itu masuk ke kelas itu kan, saya buka pintu, itu ada sesosok perempuan lagi duduk. Pak Kunti apa itu Mas? Ya entah sih, mungkin kalau bahasa ininya ya mungkin kuntilanak itulah. Itu dia, karena kan kalau sesosok kuntilanak itu kan rambutnya tertutup tuh, Mm-mm. mukanya kan tertutup. Situ saya tuh pas buka pintu kaget tuh, saya tuh mau muter balik aja sampai udah Gemetar itu Mas. gemeter, udah nggak bisa lagi mau muter balik itu udah nggak bisa tuh buat ngelangkah itu. Saya cuman istighfar. Alhamdulillah muter balik bisa, dan itu sekejap mata Hilang. hilang. Ini udah nggak beres ini Long, kita pulang aja yuk katanya. Cuman kan posisi malam, kalau malam kan jelas nggak ada mobil di sono. Bener. Jadi udahlah nunggu besok aja kan. Jadi Besok. tetap dipaksain nginep. Nginep di situ. Itu sekitar jam 2 bunyi lagi. Itu bunyi suara molen Molen tuh. Molen buat ngaduk semen balik itu. semen. Itu bunyi tengah malam jam 2. Kayak bunyi kalau orang Iya, kerja itu. kayak orang ngidupin ini. Mm. Duk. Jadi saya tuh, kawan saya nambah ngedon lagi kan, nambah sawan lagi dia. Udah Long, pokoknya bisa nggak bisa kita pulang. Jadi saya turun sambil lewat belakang, itu nggak berani lewat depan kan, posisinya di depan itu kan lapangan kan, tempat orang kerja naruh material kan, ngaduk itu di depan. Posisi kan. molen tadi di depan tadi. Di depan itu, di depan kelas. Kalau kita keluar dari pintu itu kita ngeliat ke bawah kelihatan. Jadi muter balik, saya itu lewat samping kan, nggak lewat depan, lewat samping, Menghindar lah istilahnya. menghindar dari kawan saya itu udah pegangan terus itu. Udah Long, kita pulang aja yuk katanya. Pulang mah gampang katanya, besok aja, kalau jam segini nggak ada mobil Iya, gitu. benar. Dia tetap ngengkel aja tuh, ujung-ujung kita orang tidur di depan warung. Maksudnya Malam itu tidur numpang di tempat orang, bukan di lokasi yang kan. cuman itu kan emang kan udah sepi kan jalan situ kan, udahlah kita nekat aja tidur di depan warung itu. Nggak jauh sih dari sekolahan itu, cuman kan yang penting keluar dari sekolahan itu kan. Tadi Udah aman. kita tidur di depan warung itu, warung masih buka sih kan, cuman kan udah tutup karena udah jam 2 kan. Nah, tidur depan itu di teras. Pagi kita beres-beres karena dia ngajakin pulang. Pulang dulu lah kita sehari kan. Udah itu balik lagi ke sono kerja, karena kita kan belum beres kerjaan. Untuk Itu apa kan- pulang kalau sehari? Ya supaya dia itu ngilangin Rasa takutnya rasa lah. takut itu. Bener. Karena kita punya tanggung jawab kan, kita di situ borongan, artinya kita berangkat lagi. Itu malam ketiga, malam keempat itu kan libur. Malam kelimanya, hari kelimanya itu kita berangkat lagi pagi, nyampe sono itu sekitar jam 10 siang lah. Jam 10 siang kan kita naruh alat, beres-beres lagi di situ. Kerja kita mulai dari jam 1, mulai kerja lagi. Dojong seperti biasa kan, kerja. Malam lagi itu kawan itu udah firasatnya udah nggak enak lagi. Saya juga emang udah namanya di situ, tambah lagi itu ada orang situ, asli orang situ kan, orang Pribumi, Pringsewu situ, ya. pribumi, kerja di bangunannya kan. Nah itu dia ngomong cerita, Mas di sini berani Mas kan. Ya emang ada apa guys? Kalau saya kan istilahnya nggak dipikirin kan, nggak terlalu bodo-bodo amat saya itu. Itu dia cerita katanya kalau di situ tuh sering digangguin kan dia juga kan, padahal asli orang situ. Waktu kerja aja pernah
sebelum saya datang situ itu mandornya itu naik stagger itu padahal tadinya itu ditaikin orang 5 itu nggak apa-apa. Giliran mandornya naik sendirian itu ambruk sampai kakinya itu patah. Makanya dia cerita itu, Mas, kalau yang di sini ya kuat-kuatin aja lah kata dia, karena kan biasanya di sini nih orang bangunan sini nggak pernah lama katanya. Mas termasuk istilahnya kuat sampai di sini udah 5 hari katanya. Padahal di sini nih orang bangunannya paling lama 2 hari katanya, 2 hari pulang sakit, 1 hari pulang sakit gitu kan. Itu malamnya itu habis dia cerita, malamnya itu nemuin sosok itu lagi yang di sebelah gedung yang saya bilang tadi, gedung kosong itu yang apa, sekolah sekolah yang lama itu nemuin sosok perempuan juga itu, cuman enggak, kalau yang waktu malam awal itu kan dia enggak terlalu nampak, maksudnya nampak wujud, cuman mukanya tidak ini. Nah kalau yang pas malam 5-nya itu lebih serem lagi, karena waktu kita masuk ke kelas, karena kan kelas yang biasa kita orang inepin itu udah dipakai kan sama anak sekolah, jadi nggak boleh kita tidur di sekolah kelas lama itu, di ruangan yang lama, yang tempat saya nemuin sosok itu kawan saya sebenarnya udah ngajakin turun lagi tuh, nggak berani. Cuman saya paksain aja, udah tenang aja katanya, yang penting kita banyak-banyak istighfar aja. Udah naik kan dari tangga itu, terus naik ke atas ke lantai 2 itu. Setelah membuka pintu itu bener aja kelihatan itu dia nongol dari bawah. Jadi waktu pas buka pintu, maksudnya dari bawah? Iya, dia nongolnya di bawah, kan kita kan buka pintu kan nggak mungkin mau ngeliat ke bawah kan. Nah jadi setelah kita buka pintu itu dia nongolnya dari bawah, kelihatan itu matanya itu, Mas, waduh, matanya dua-duanya itu keluar, mencotot itu, bola matanya ini keluar. Itu langsung kawan saya itu kan sampai kakinya patah itu karena dia loncat lari itu, Mas. Saya lari ke tangga, dia saking paniknya loncat dari teras itu, dari atas, jadi kakinya itu patah. Dari situ udah kita pending lagi. Habis saya ngurusin kawan saya itu kan masuk rumah sakit, ujung-ujungnya kerjaan belum beres, kita pulang. Jadi nggak lanjut kerjanya itu, Mas? Nggak nyampe full, karena ya itu tadi tragedinya kawan saya udah cedera itu, karena takutnya kalau kita lanjutin takutnya ada lagi korban lagi. Jadi yang penemuan kerangka ini nggak pernah Mas coba cari informasi ini kerangka dari mana, atau istilah ada kejadian apa, itu nggak pernah tanya? Karena orang situ juga udah pernah saya tanyain sih, itu maksudnya kejadiannya gimana, orang situ juga nggak tahu gitu. Mungkin entah kan, soalnya dulunya itu di situ tuh kebun gitu, sebelum bangunan sekolahan itu kebun semua itu. Makanya mereka pas gali itu ya kaget sih kok ada kerangka manusia kan. Kalau dibilang kuburan, di situ nggak ada kuburan. Makanya orang situ kan kaget, makanya langsung dilaporin ke kantor polisi. Sampai sekarang nggak ada istilah keterangan bahwasanya ini jasad siapa, belum ada, Mas? Belum. Oke, cukup bikin kita merinding Sobat OMJ. Sudah 2 kali Mas Pulung ini datang ke OMJ. Untuk teman-teman yang di wilayah Sumatera Selatan bisa berbagi cerita bersama kami OMJ. Satu pesan dari kami, temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.